Om Swastiastu. Nama saya Igis Gunawan Putra Sugangga, kelas 11 IS2, nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh pahlawan nasional Indonesia, yaitu Gusti Ketut Jelantik, dan cerita kepahlawanannya. Alasan saya memilih tokoh yang bernama Gusti Ketut Jelantik ini karena Gusti Ketut Jelantik ini berasal dari Bali, dan saya pun berasal dari Bali. Dan Gusti Ketut Jelantik ini sangat pemberani. Dia memiliki tekad yang sangat kuat dan membela Bali hingga titik darah penghabisan. Maka dari itu, saya sangat menghormati Gusti Ketut Jelantik. Gusti Ketut Jelantik lahir pada tahun 1800 di Desa Tukadmungge, Kabupaten Buleleng. Ia memiliki seorang pasangan yang bernama Gusti Ayu Made Gerie, Gusti Ayu Kompiang, Gusti Biang Made, dan Jero Sekar. Gusti Ketut Jelantik merupakan anak dari Gusti Nyoman Jelantik Raya. Semasa dia hidup, dia mendapat sebuah gelar yang bernama Patih Agung di Kerajaan Buleleng. Beliau diangkat sebagai patih di Kerajaan Buleleng pada tahun 1828. Gusti Ketut Jelantik dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional karena keberaniannya dalam melawan penjajah Belanda. Pada saat itu, tindakannya dianggap sebagai sangat berani karena menolak tuntutan dari pihak Belanda dalam sebuah perundingan yang menuntut agar kerajaan-kerajaan Buleleng ini mengganti rugi kapal-kapal yang dirusak oleh kerajaan Buleleng tersebut, dan juga mengakui kepemerintahan Hindia Belanda. Pada saat perundingan, pihak Belanda diwakili oleh JPT Mayor sebagai komisaris Hindia Belanda, dan kerajaan Buleleng diwakili oleh Gusti Ngurah Made Karangasem dan juga Patih Agung Gusti Ketut Jelantik. Tidak bisa menguasai negeri orang lain hanya dengan sehelai kertas saja, tapi harus diselesaikan di atas ujung keris. Semasih saya masih hidup, kerajaan ini tidak akan mengakui kedaulatan Belanda. Seperti itulah kata Gusti Ketut Jelantik yang marah besar dengan tuntutan pihak Belanda. Pada pertemuan yang berlangsung pada tanggal 12 Mei 1845, Belanda menuntut agar Buleleng mengganti rugi kapal dan menghapuskan hak tawan karang. Nah, hak tawan karang ini adalah merampas perahu yang terdampar di kawasan Buleleng, merampas beserta isi-isinya juga. Nah, pada pertemuan itu juga, Gusti Ketut Jelantik menghunduskan sebilah keris pada kertas perjanjian tersebut. Pada saat itu juga, beliau menantang Belanda untuk menyerang Den Bukit atau kawasan Bali Utara. Pada tanggal 20 Juni 1846, Belanda melakukan serangan ke kerajaan Buleleng. Namun sayangnya, pada tanggal 27 Juni 1846, kerajaan Buleleng jatuh ke tangan Belanda. Kemudian Raja Buleleng, yaitu Gusti Ngurah Made Karangasem bersama Patih Agung Gusti Ketut Jelantik, mundur ke Desa Jagerage dan menyusun strategi untuk menyerang kembali. Patih Gusti Ketut Jelantik ini adalah seseorang yang ahli dalam strategi perang. Beliau disegani oleh raja-raja lainnya karena sikapnya yang sangat teguh dengan pendiriannya. Ini terlihat ketika saat mempertahankan Desa Jagerage, Gusti Ketut Jelantik terus memperkuat pasukannya dengan meminta bantuan dari kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Badung, Kerajaan Klungkung, Karangasem, dan juga Mengwi. Pada tanggal 6-8 Juni 1848, Belanda melakukan serangan yang kedua dengan mengerahkan pasukannya di daerah Sangsit. Pihak Bali dipimpin oleh Gusti Ketut Jelantik dengan mengerahkan pasukan benteng Jagerage yang merupakan benteng terkuat dari keempat benteng lainnya. Pihak Belanda dipimpin oleh Jenderal Van der Wijk, tetapi pihak Belanda gagal menembus benteng yang dipimpin oleh Gusti Ketut Jelantik tersebut. Pihak Belanda hanya mampu menembus satu benteng saja. Karena serangan yang kedua gagal, Belanda melakukan serangan besar-besaran yang dipimpin oleh Jenderal Michael pada tanggal 31 Maret 1849. Belanda menyerang Bali dengan menembakkan meriam-meriamnya. Pada tanggal 7 April 1849, Raja Buleleng dan Patih Jelantik bersama 12.000 pasukannya berhadapan dengan Jenderal Michael. Namun, karena kalah persenjataan, Bali terdesak dan mundur hingga ke Pegunungan Batur, Kintamani. Jagerage pun jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 16 April 1849. Karena Raja Buleleng dan Patih Jelantik sudah terdesak hingga ke Pegunungan Batur, Kintamani, akhirnya pun Patih Ketut Jelantik ini gugur dalam pertempurannya. Beliau meninggal pada tahun 1849. Atas keberanian dan juga mental dari Patih Gusti Ketut Jelantik ini, beliau diberi gelar sebagai pahlawan nasional.
yaitu pada tanggal 19 Agustus 1993. Sekian biografi dan juga cerita kepahlawan dari Patih Gusti Ketut Jelantik. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.